222, 300.000 poin atribut, Iblis Pohon Alam Gerbang Surgawi kelas 8. Melihat alam tak terbatas tingkat ke-7 di tangannya, dia dapat dengan mudah memanipulasinya tanpa tekanan apapun. Bahkan ketiga orang bijak yang berada di atas lapisan awan 10.000 meter itu pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mendecak lidah. Meskipun mereka pernah melihat orang-orang jenius yang mampu membunuh musuh lintas alam, meskipun jarang, itu bukan hal yang tidak pernah terdengar. Setidaknya di tanah suci negara bagian tengah, setiap pewaris suci memiliki kemampuan untuk bertarung lintas alam. Tapi, apa yang dilakukan Gu Changge tidak bisa disebut pertarungan lintas alam. Setidaknya, itu tidak mendekati perkelahian. Itu lebih seperti seseorang dari alam yang lebih tinggi menghancurkan seseorang dari alam yang lebih rendah, dengan mudah. Tidak ada tekanan dan urgensi yang biasanya ditemukan dalam pertarungan lintas wilayah. Teknik mengubah tubuh menjadi tubuh spiritual, sungguh tidak sederhana. Selama energi spiritualnya belum habis, dia memang bisa dinyatakan tak terkalahkan. Orang bijak Jian Chen berkomentar dalam diam. Kecepatan tuan muda ini dalam mengumpulkan energi spiritual sangat cepat, seolah-olah tubuhnya secara otomatis menarik energi spiritual alam setiap saat. Dengan teknik seperti itu di sisinya, di kelas 9, hampir tidak ada bahaya bagi hidupnya. Bahkan jika itu adalah alam pemusnahan kelas 9, menguras energi spiritualnya tidak akan mudah. Orang bijak Zhao juga mengungkapkan kekagumannya. Sungguh bakat yang mengerikan untuk memiliki kemampuan menangkis kelas 9, meskipun jelas berada di alam kekosongan pemurnian kelas 6. Adapun mereka yang di atas kelas 9, di alam bijak, itu masalah lain. Setelah mencapai alam sage, seseorang mulai memahami kekuatan hukum alam dan dapat sepenuhnya menekannya, bahkan menghalangi kemampuannya untuk mengisi kembali energi spiritual dari alam. Tidak butuh waktu lama untuk menghabiskan energi spiritualnya, tidak memberinya kesempatan. Haha, Gu Haitang hanya tersenyum puas mendengar komentar mereka. Bagaimanapun, Gu Changge saat ini hanya berada di alam pemurnian kekosongan tingkat 6. Dan dia baru berkultivasi kurang dari 2 tahun. Beri anak ini sedikit waktu lagi, dan begitu dia mencapai di atas kelas 9, dia akan benar-benar tak terhentikan. Betapa hebat kekuatannya, hanya surga yang tahu. Mereka bertiga seharusnya menjadi penjaga, tetapi itu juga cukup menenangkan, karena kekuatan Gu Changge terlalu dominan, dan mereka tidak perlu terus-menerus fokus untuk memastikan keselamatannya. Mereka hanya perlu memastikan tidak ada binatang iblis yang bertransformasi tingkat ke-9, atau iblis alam sejati di atas tingkat ke-9, yang tiba-tiba menyerang. Tak lama kemudian, 3 hari telah berlalu. Tuan rumah membunuh binatang iblis alam kekosongan pemurnian tingkat 6, hadiah, 10.000 poin atribut. Total host yang tersisa, 300.000 poin atribut. Setelah berhadapan dengan binatang iblis alam kekosongan pemurnian tingkat 6, Gu Changge hanya bisa menghela nafas. Binatang iblis ini nampaknya sangat peka terhadap bahaya. Selain hari pertama yang membuahkan hasil, setelah membunuh binatang iblis kelas 7 bersama dengan beberapa binatang iblis kelas 6, memperoleh total 180.000 poin atribut. Dalam 2 hari berikutnya, tidak ada jejak binatang iblis kelas 7. Entah mereka merasakan kehadiran entitas yang kuat, atau mereka mendeteksi jatuhnya aura binatang iblis lainnya secara tiba-tiba, menyebabkan para iblis besar itu menjadi waspada dan bersembunyi. Sekarang setelah 3 hari berlalu, dia baru saja memperoleh total 300.000 poin atribut. Namun, dia tidak terburu-buru. Kali ini dia pergi jauh ke No Master Land, tidak berencana untuk kembali selama sebulan. Dalam 1 bulan, dia pasti bisa mendapatkan hingga 1 juta poin atribut tanpa masalah. Jika dia beruntung dan bertemu dengan Raja Iblis Alam Gerbang Surgawi tingkat 8, satu saja akan menghasilkan 1 juta poin atribut. Material surgawi dan harta duniawi juga dipanen dengan berlimpah. Sayangnya, sebagian besar tidak berguna bagiku. Setelah kembali, aku bisa memilih beberapa untuk diberikan kepada istriku, sisanya akan memenuhi gudang harta keluarga. Gu Changge mengumpulkan material surgawi dan harta duniawi di dalam gua, memeriksa cincin luar angkasa sebentar, lalu pergi mencari target berikutnya. Selama periode ini, dia juga telah mengambil banyak sumber daya kultivasi dari gudang harta karun keluarga Gu. Meski pihak keluarga tidak keberatan dengan hal tersebut,
mereka bahkan menyatakan akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari apapun yang dibutuhkannya. Namun, Gu Changge tidak ingin terus-menerus mengambil sumber daya keluarga tanpa batas waktu. Sebisa mungkin, ia ingin membantu keluarga untuk mengisi kembali sejumlah material surgawi dan harta karun bumi, yang juga akan sangat menenangkan pikirannya. Ketika 2 hari berikutnya berlalu, Gu Changge merasa binatang iblis semakin sulit ditemukan. Bahkan setelah memperluas indera keilahiannya hingga sejauh ratusan mil, dia hanya menemukan sedikit kehadiran binatang iblis. Aneh. Sekalipun mereka merasakan bahaya, seharusnya tidak seperti ini. Kecuali, ada binatang iblis yang lebih kuat di daerah ini. Setelah berpikir sejenak, dia langsung membuat keputusan. Bagi makhluk dengan kecerdasan roh dalam radius 1000 mil yang mengalami penurunan begitu tajam, itu pastilah setidaknya iblis besar alam gerbang surgawi tingkat 8. Lebih dari 1 juta poin atribut. Dengan hipotesis ini, dia bukan saja tidak merasakan sedikit pun rasa cemas atau takut, matanya bahkan berbinar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Sampai sekarang, dia belum pernah merasakan sensasi memiliki kekayaan dalam jutaan poin atribut. Sejauh mana ia dapat meningkatkan kekuatannya tidak terbayangkan. Anehnya, dengan indera keilahiannya, dia masih belum mendeteksi jejak setan besar itu. Tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru. Gu Changge merangsang indera ketuhanannya secara ekstrim, menyebarkannya hingga ribuan mil, untuk dengan hati-hati merasakan kehadiran binatang iblis. Perjalanan ke hutan binatang iblis ini, tujuannya adalah untuk memperoleh beberapa juta poin atribut, cukup untuk memastikan dia tidak akan kekurangan poin atribut saat pergi ke negara bagian tengah. Dan juga untuk meninggalkan ramuan yang cukup bagi istri-istrinya, jadi meskipun dia tidak kembali selama 2 atau 3 tahun, mereka tidak akan kekurangan ramuan untuk disempurnakan. Waktu pun berlalu. Meskipun Gu Changge belum menemukan keberadaan iblis besar kelas 8 itu, dia sama sekali tidak panik. Setiap kali dia menemukan aura binatang iblis kelas 6, dia segera membasminya, karena nyamuk sekecil apapun, tetap terhitung sebagai daging. Terlebih lagi, binatang iblis alam kekosongan pemurnian kelas 6 bernilai 10.000 poin atribut yang signifikan, tentu saja bukan hanya daging nyamuk, tetapi sesuatu yang sangat berharga. Di atas lapisan awan 10.000 meter, ketiga orang bijak juga mengetahui niatnya. Apakah Tuan Muda sedang mencari binatang iblis alam gerbang surgawi itu? Resi Jianchen mengamati bahwa meskipun dia masih memburu binatang iblis, dia selalu berada di area tertentu, seolah-olah mencari sesuatu. Dia langsung menebak niatnya. Memang benar, binatang iblis alam tak terbatas tingkat ke-7, bahkan di tangan Tuan Muda, dapat dibunuh dengan mudah, mungkin hanya binatang iblis tingkat ke-8 yang dapat memberikan Tuan Muda kenikmatan bertempur. Orang bijak Zhao terkekeh, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berspekulasi tentang pikiran Tuan Muda itu. Dalam pandangannya, dengan bakat yang luar biasa dan kecakapan bertarung yang tiada taraf, Tuan Muda itu pasti haus akan pertempuran, lagi pula, banyak pewaris suci sekte pedang yang mempunyai kebiasaan ini. Semakin kuat mereka, semakin mereka menikmati sensasi pertempuran itu. Namun, sayangnya, tebakannya jelas salah. Gu Haitang meliriknya sekilas, berpikir dalam hati bahwa anak ini bukanlah tipe orang seperti itu, dia sangat berharga untuk hidupnya. Alasan sebenarnya hanya satu, yaitu untuk memburu binatang iblis guna memperoleh kekuatan asal, untuk memadatkan eliksir luar biasa yang dapat meningkatkan tulang akar. Tentu saja, dia secara alami tidak akan menjelaskan alasan ini kepada orang lain. Haruskah kita mengingatkannya? Sage Jianchen merenung sejenak, tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke leluhur keluarga Gu untuk bertanya. Tidak apa-apa, biarkan dia mencari tahu sendiri. Di masa depan, mustahil ada orang yang bisa menolongnya setiap saat. Atas sarannya, Gu Haitang langsung menepisnya. Anak ini adalah seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi bagaimanapun juga, ia kurang memiliki pengalaman tempur yang sesungguhnya. Tetapi seorang jenius tidak bisa selalu hidup di bawah perlindungan orang lain, jika ia menghadapi situasi yang tidak terduga dan tidak memiliki pertimbangan sendiri, bukankah sangat disayangkan untuk mati? Sekarang, dengan 3 orang bijak sebagai penjaganya, setidaknya tidak akan ada bahaya. Membiarkan dia menjelajah sendiri secara perlahan juga baik untuk membuatnya mengerti bahwa seringkali segala sesuatunya tidak sesederhana itu.
Setengah hari telah berlalu lagi. Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan alisnya. Ada sesuatu yang salah. Sangat menyimpang. Dengan kekuatan jiwa ilahinya sekarang, seharusnya tidak memakan waktu selama ini untuk menemukan jejak setan besar alam gerbang surgawi tingkat 8 itu. Kecuali tidak ada setan besar di sini. Namun paradoksnya, binatang iblis kebangkitan roh di daerah ini langka, jelas didominasi oleh iblis besar. Jika ada iblis besar, mengapa jiwa ilahiku tidak bisa merasakan sedikit pun jejaknya? Gu Changge mengerutkan kening, sekali lagi menyelimuti hutan dengan radius 1000 mil dengan indera keilahiannya. Namun selain binatang iblis yang belum membuka kebijaksanaan roh, dia hanya melihat pohon raksasa surgawi yang ada di mana-mana dan beberapa kerangka binatang iblis. Tunggu sebentar. Tiba-tiba dia menyadari ada yang tidak beres. Kerangka binatang iblis di area ini jelas lebih banyak jumlahnya dibandingkan di area lain. Jika itu adalah iblis besar, memakan binatang iblis alam rendah ini untuk melengkapi makanan darah seharusnya tidak memerlukan pengupasan tulang secara teliti. Menelannya utuh saja sudah cukup, tidak bisakah itu menghaluskan tulang? Berpikir seperti ini, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dia tidak lagi menggunakan indera ketuhanannya untuk secara sengaja mencari aura unik dari binatang iblis, melainkan mulai mengamati pohon raksasa surgawi. Lagi pula, selain binatang iblis, di dunia ini juga ada roh. Jika tanaman memiliki kesempatan untuk bertransformasi, mereka juga dapat melahirkan kecerdasan roh dan memulai jalur kultivasi. Di bawah naungan indera ilahinya, sementara pohon-pohon raksasa surgawi itu tidak memancarkan aura yang jauh berbeda. Dia masih menyadari sesuatu. Pohon-pohon ini tampaknya memang telah mengembangkan semangat. Banyak pohon yang memiliki sisa-sisa energi spiritual. Awalnya dia hanya fokus mencari aura binatang iblis saja dan tidak memperhatikan detail-detail tersebut. Tetapi sekarang dengan sengaja, dia segera menemukan sesuatu yang salah. Namun, setelah penyelidikan menyeluruh, dia tidak dapat menemukan iblis pohon alam gerbang surgawi tingkat 8 yang telah menjadi roh di pohon raksasa surgawi dalam radius 1000 mil. Tidak, itu tidak benar. Tiba-tiba, setelah berulang kali menyelidiki dengan indera keilahiannya, alis Gu Changge berkerut. Ia menemukan suatu daerah di mana kerangka binatang iblis jumlahnya jauh lebih banyak beberapa kali lipat. Kalau benar-benar ada pohon yang berubah menjadi roh, pastilah letaknya di daerah ini. Tanpa ragu-ragu, dia menghilang di tempat itu dengan sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia telah tiba di tempat yang tidak biasa itu. Dia melirik sekilas ke arah kerangka binatang iblis di tanah, banyak di antaranya merupakan binatang tingkat ke-6 dari alam kekosongan pemurnian. Bahkan ada 2 kerangka yang kecerdasan rohnya belum sepenuhnya hilang, jelas-jelas baru saja meninggal di sini. Terlebih lagi, setiap kerangka binatang iblis tidak lagi memiliki daging yang tersisa dan hanya tulang-tulangnya yang masih utuh. Sepertinya ada di sini. Gu Changge tersenyum kecil, jelas menemukan tempat yang tepat. Bagi para kultivator lain, melangkah ke wilayah iblis pohon kelas 8 mungkin sangat berbahaya. Lagi pula, roh semacam itu seringkali lebih merepotkan daripada binatang iblis. Dengan metode yang unik, mereka bisa mengejutkan seseorang, dan bahkan para penggarap di alam yang sama bisa terkejut dan tak berdaya untuk melawan. Namun Gu Changge tidak peduli, seperti kata pepatah, orang yang berani adalah tuan atas dirinya sendiri. Karena dia curiga pada setan pohon, pandangannya pun beralih ke pohon-pohon surgawi raksasa di sekitarnya. Sayangnya, pohon surgawi raksasa ini tampak hampir identik, mustahil untuk membedakan apapun. Dia hanya mengangkat tangannya dan memanggil menara Suan Huang. Diiringi suara pohon yang meledak dan suara gemuruh kayu yang jatuh. Dalam hitungan menit, tidak ada satu pohon pun yang tersisa dalam jarak 10 mil dari lingkungan sekitarnya. Apakah aku salah? Situasi ini membuat Gu Changge mengernyitkan alisnya lagi. Seharusnya tidak seperti ini. Ia mengira bahwa setan pohon itu bersembunyi di antara pepohonan ini, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Meskipun pohon-pohon ini memiliki sisa-sisa energi spiritual, mereka jelas bukan tubuh roh. Tepat saat dia tengah tenggelam dalam pikirannya, teratai emas kelas 12 di dalam dirinya tiba-tiba sedikit mempercepat putarannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual yang ditarik dari satu arah lebih kaya daripada dari arah lain. Dan arah ini, tepat di bawah kakinya. Gu Changge tersenyum tipis. Tidak heran.
Dia langsung menghentakkan kaki dengan keras, dan dengan dorongan energi spiritual, dia langsung meledakkan lubang besar selebar hampir 1000 meter dan kedalaman beberapa ratus meter tepat di bawah kakinya. Dengan pengamatan yang cermat, ia langsung melihat banyak akar yang cepat mencabutnya. Awalnya terekspos karena ia tiba-tiba menghancurkan tanah, akarnya pun menghilang dalam sekejap, seolah-olah melarikan diri. Meski gerakannya cepat, bagaimana mungkin itu luput dari pandangannya? Menyadari arah mana akar-akar itu lari, Gu Changge langsung melesat dan bergerak puluhan mil ke arah timur. Dengan pukulan dari jauh, energi spiritual terkumpul menjadi bayangan tinju dan, dengan suara keras, dia menghancurkan lubang besar lainnya, yang luasnya 2 hingga 3000 meter. Akar yang melarikan diri itu kembali terlihat di depan matanya. Entah mengapa akar-akar itu hanya melarikan diri dan tidak pernah melancarkan serangan terhadapnya. Dia bisa merasakan bahwa salah satu akar itu sama kuatnya dengan harta karun sihir tingkat bumi. Melihat akar-akarnya hendak lepas lagi, Gu Changge hanya menggunakan petir kesengsaraan untuk memadatkan pedang terbang, yang bertujuan untuk memakukan salah satu di antaranya. Pedang terbang itu langsung menjepit salah satu akar di tempat itu, membuatnya tidak bisa bergerak. Setelah berjuang sebentar, akar itu tiba-tiba terabaikan dan putus. Bagian yang terjepit segera kehilangan daya hidupnya dan layu seketika. Bagian yang tersisa segera lolos. Tes. Benarkah tidak ada kelas 8? Kalau mereka kelas 8, mereka tidak akan sepengecut ini. Menyaksikan pemandangan ini, Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Sosoknya perlahan mendarat di lubang besar yang baru saja dibuatnya, mengulurkan tangannya, dan mengambil bagian akar yang telah dipotong oleh pedang terbang petir kesengsaraan untuk memeriksanya dengan saksama. Dia menguji ketangguhannya dan menemukan bahwa bahkan tanpa energi spiritualnya, itu masih sebanding dengan harta karun sihir kelas gelap. Jika semua akar ini bisa dibawa kembali, keluarga kita tidak akan pernah kekurangan harta karun ajaib, kata Gu Changge sambil tersenyum tipis. Namun kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan penyesalan, sayang sekali, sulit untuk melacak akarnya sampai ke sumbernya. Akhirnya, sambil melirik tanpa daya ke arah lubang yang ditinggalkan oleh akar-akar di dalam lubang, dia berubah menjadi seberkas cahaya terowongan dan pergi, tampaknya tidak ingin menunda lebih lama lagi. Namun baru setelah menempuh perjalanan sejauh 3000 mil dia dengan santai duduk di puncak gunung, mulai mengedarkan teknik kultivasinya dan menyerap energi spiritual alam untuk memulihkan kondisinya. Seolah-olah pembunuhan terhadap binatang iblis baru-baru ini telah berdampak buruk padanya. Meskipun begitu, sudut mulutnya tetap tersenyum tipis. Kekuatan kesengsaraan surgawi telah memasuki akarnya ketika menyerang, dan meskipun bagian akhir akarnya patah, dia masih bisa merasakan keberadaan pihak lain. Mengingat situasi saat ini di mana pihak lain seperti burung yang ketakutan, melanjutkan pengejaran kemungkinan akan sangat merepotkan. Sebaiknya ia menunggu dan melihat, membiarkannya menurunkan kewaspadaannya sepenuhnya terlebih dahulu. Ribuan mil jauhnya dari Gu Changge, jauh di bawah tanah, ada sebuah gua bawah tanah. Gua itu kaya akan energi spiritual, karena merupakan bagian paling ujung dari nadi roh yang kecil. Sebuah pohon kecil yang berakar di atas nadi roh ini terus-menerus menyerap pasokan air darinya. Pohon ini tampak hanya sebesar pohon kurma biasa dan tampak seperti pohon muda jika dibandingkan dengan pohon surgawi raksasa di atas tanah. Namun, akarnya menyebar dari gua ke segala arah dan bahkan dapat terhubung dengan pohon raksasa surgawi di permukaan untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Yang paling tidak biasa adalah pohon kurma ini memiliki fitur wajah. Siapakah leluhur ini? Membunuh binatang iblis adalah satu hal, tapi kenapa tidak menyelamatkan pohon saja? Meski beberapa akarnya cepat tercabut, ia masih merasa ketakutan. Ia bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya melalui akarnya. Meskipun bocah klan manusia itu hanya berada di alam void pemurnian tingkat 6, kekuatan yang ia tunjukkan sangat mengerikan. Binatang iblis alam tak terbatas kelas 7 tidak punya peluang melawannya di tangannya, karena dia dapat menghancurkan mereka dengan mudah hanya dengan satu gerakan. Bahkan dari pengamatannya yang panjang, dia tidak pernah melihatnya menggunakan keterampilan ilahi apapun, berhadapan dengan binatang iblis kelas ke-7 seolah-olah dia hanya bermain-main. Ia pikir selama hal itu tidak memprovokasi dia, tidak akan ada masalah, dan dia akan pergi pada akhirnya. Tetapi tanpa diduga, tampaknya dia mulai aktif mencarinya.
Peristiwa ini benar-benar membuat pohon kecil itu ketakutan. Menghadapi manusia ajaib seperti itu, belum lagi apakah itu bisa mengalahkannya, bahkan jika itu benar-benar bisa. Kekuatan macam apa yang berdiri di belakangnya? Bukankah mereka akan mencabutnya dan mempersembahkannya ke surga? Jadi, yang dilakukannya hanya bersembunyi saja, tanpa ada niat sedikitpun untuk bertindak. Selain itu, sebagai roh pohon, ia sangat peka terhadap persepsi makhluk hidup. Aura keajaiban klan manusia ini sangat tidak biasa, menanamkan rasa takut secara naluriah di dalamnya. Sekalipun ia berada dua alam besar lebih tinggi, ia tak mampu menekan rasa takut dalam hatinya. Terutama metode dengan pedang terbang. Benar-benar membuatnya semakin panik. Kekuatan kesengsaraan surgawi. Apakah ini benar-benar manusia? Apakah itu monster atau dia? Monster seperti itu pasti bukan dari wilayah utara, kemungkinan besar dia adalah pewaris suci dari negara bagian tengah. Benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan, dengan begitu banyak tempat di negara bagian tengah untuk berlatih, mengapa datang ke wilayah utara yang terpencil ini? Memikirkan Dongfang Jing yang bijak dan perkasa, namun kini telah merendahkan derajatnya. Tunggulah sedikit lebih lama, begitu aku berhasil menembus kelas 9 dan bisa bertransformasi, aku bisa kembali ke negara bagian tengah, membuat orang-orang itu membayar harganya. Ekspresi roh pohon sangat aneh, ucapannya lancar, tidak seperti binatang iblis lain yang bicaranya terbata-bata. Jika Gu Changge ada di sini mendengarkan ini, dia pasti akan terkejut. Dan lebih takjub lagi ketika mengetahui bahwa energi spiritual yang terpancar dari pohon ini sesuai dengan teknik kultivasi keluarga Dongfang. Agar aman, ia pikir lebih baik mencabut semua akar yang telah dikirimkannya. Untuk mencegah bocah itu secara impulsif melacaknya melalui akar-akarnya. Jika tidak dapat memprovokasinya, tidak bisakah ia bersembunyi saja? Dalam waktu singkat, akarnya satu persatu keluar dari lubang. Setelah mencabut akar-akar yang tersebar, ia juga kehilangan persepsinya terhadap segala sesuatu dalam jarak 1000 mil. Kemudian difokuskan pada penekanan dan pembersihan efek-efek yang dibawa oleh kekuatan kesengsaraan surgawi. Sebagai roh pohon, seperti halnya klan iblis, ia lebih takut pada kesengsaraan surgawi dibandingkan klan manusia, dan kekuatan kesengsaraan surgawi lebih nyata baginya. Serangan yang sama, jika berdampak satu kali pada klan manusia, dampaknya akan 2 kali lipat pada klan iblis dan roh pohon. Ini mungkin juga karena binatang iblis dan roh pohon secara alami memiliki tubuh yang lebih kuat daripada klan manusia dan menerima perhatian khusus. Bab 223, Formasi Pedang Tak Berbentuk, Kakek Buyut Istri. Sudah setengah, 2 jam, sejak gerakan terakhir. Sepertinya lokasi saat ini adalah tempat tubuh aslinya berada. Duduk di gunung ribuan mil jauhnya, Gu Changge tiba-tiba membuka matanya dengan tajam. Selama waktu ini, dia diam-diam merasakan lokasi kekuatan kesengsaraan surgawi. Meskipun sisa-sisa kekuatan kesengsaraan surgawi hampir menghilang, untungnya, dia telah memastikan lokasi lawan. Tanpa ragu sedikit pun, sosoknya berkelebat terus-menerus seperti teleportasi seketika, meninggalkan jejak bayangan di udara. Lawan tampaknya merasakan situasi di lapangan. Demi keselamatan, ia harus bertindak cepat dan tidak bisa menunda. 1000 mil, baginya saat ini, hanyalah waktu selusin napas. Meskipun dia tidak sengaja memanfaatkan teknik tubuh kekuatan ilahi, dengan bantuan teknik rahasia fenomena segudang, dia masih bisa mencapai efek kekuatan ilahi terowongan sambil menyerbu. Dalam sekejap, dia telah mencapai lokasi sisa kekuatan kesengsaraan surgawi. Dengan sedikit penginderaan dalam hatinya, dia mendeteksi jaraknya sekitar 2000 meter di bawah kakinya. Dia segera mengerahkan Menara Xuan Huang dan menghantamkannya keras ke gunung di bawahnya. Menara Xuan Huang, yang memancarkan kekuatan harta karun tertinggi tingkat surgawi, menghantam batu-batu tanpa ampun, seketika batu-batu berhamburan dan menimbulkan debu. Satu serangan saja menciptakan kawah sedalam 1000 meter. Lalu datanglah serangan kedua, ledakan, disertai guncangan hebat di bumi, di bawah 2 serangan Menara Xuan Huang, gunung itu hancur. Itu juga mengungkap ruang yang tidak terlalu kecil, memperlihatkan sebuah gua di depan matanya. Ketika melirik ke dalam, dia melihat di ujung nadi roh, ada pohon kurma sederhana yang berakar di atasnya, terus-menerus menarik energi spiritual. Pada belalainya, ada ciri-ciri wajah yang jelas,
yang sekarang memperlihatkan keheranan dan ketakutan yang nyata. Ketemu kamu, Gu Changge menyeringai, lalu menjentikkan jarinya seketika. Di belakangnya muncul 81 pedang terbang yang terdiri dari kekuatan kesengsaraan surgawi, yang disusun menjadi susunan pedang. Setelah berbagi panel dengan Dongfang Mingyue, dia telah memahami metode formasi pedang. Sekarang berhadapan dengan iblis pohon alam gerbang surgawi tingkat 8, makhluk yang sangat tidak umum, dia tidak terlalu ceroboh. Dia hanya memutuskan untuk menghancurkannya dengan formasi pedang. Hidupku sudah berakhir. Setan pohon, yang merasakan tanah bergetar, telah merasakan adanya masalah. Meskipun ia dapat menggerakkan tubuh utamanya, namun geraknya sangat lambat, bahkan lebih lambat dari binatang iblis kelas 7 biasa. Bagaimana bisa ia lolos dari kecepatan pemuda itu? Dalam sekejap, setan pohon telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan kehancuran bersama. Namun kemudian, ia menatap kaget ke 81 pedang terbang di belakangnya, masing-masing memancarkan aura unik kesengsaraan surgawi. Benar-benar tercengang. Pemuda ini ternyata telah menguasai kekuatan kesengsaraan surgawi, dan bahkan berhasil memadatkan begitu banyak pedang terbang darinya. Jika pedang ini jatuh, ditakutkan ia akan terluka parah atau lebih buruk lagi. Karena berada di alam gerbang surgawi kelas 8, ia hanya dapat menahan satu gelombang serangan paling banyak. Jika ia dapat terus menggunakannya, nasibnya pasti sudah ditentukan, terutama karena ia tidak dapat melarikan diri. Namun di luar keterkejutannya atas penguasaannya atas kekuatan kesengsaraan surgawi, yang lebih mengejutkannya adalah bahwa dia telah membentuk pedang-pedang itu menjadi formasi pedang. Dan formasi pedang itu sangat familiar. Karena formasi pedang tak berbentuk ini adalah formasi yang diciptakannya 1000 tahun yang lalu. Tunggu sebentar, teman muda. Bagaimana kau tahu formasi pedang tak berbentuk? Apa hubunganmu dengan keluarga Dongfang? Tepat saat Gu Changge hendak menunjuk dengan santai, 81 pedang terbang siap menyerang dengan kekuatan pedang yang luar biasa. Tiba-tiba roh pohon berbicara dalam bahasa manusia, menanyainya dengan kaget. Bahkan ia menamai formasi pedang tak berbentuk dan keluarga Dongfang. Awalnya hampir mendapatkan 1 juta poin atribut, tetapi mendengar informasi ini, Gu Changge melambaikan tangannya dan membubarkan pedang terbang. Melayang di udara, menatap roh pohon di lubang di bawah, dia mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kamu tahu tentang keluarga Dongfang dan formasi pedang tak berbentuk, dan apa hubunganmu dengan keluarga Dongfang? Roh pohon ini terlalu aneh, mengetahui begitu banyak informasi. Namun, dia tidak menurunkan kewaspadaannya, kalau-kalau ini adalah semacam taktik membaca pikiran yang digunakan lawan untuk menurunkan kewaspadaannya terhadap serangan mendadak. Tetap berada di udara secara konstan, tidak mendekat ke bawah. Bahkan jika memang ada metode untuk membaca pikiran, itu tidak akan benar-benar berhasil melawannya, karena pemahamannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dengan meningkatnya nilai pemahaman, jiwa ilahinya jauh lebih kuat daripada para kultivator biasa, mungkin hanya yang kedua setelah mereka yang telah melampaui tingkat ke-9 ke alam sage, lebih kuat daripada para kultivator biasa dari alam pemusnahan tingkat ke-9. Tentu saja aku tahu. Saya Timur Jing. Bagaimana tepatnya kamu mempelajari formasi pedang tanpa bentuk? Meskipun roh pohon tercengang, ia merasa bahwa ia belum tentu akan mati. Formasi pedang tak berbentuk ini adalah formasi pedang tingkat surga yang diciptakannya. Mereka yang belum memasuki menara pengajaran keluarga Dongfang dan bisa mengolahnya pastilah berasal dari garis keturunannya. Mendengar namanya sendiri, pihak lain pasti langsung mengenalinya. Tentu saja, jika dalam 1000 tahun, garis keturunannya selalu mengalami kemalangan dan formasi pedang tak berwujud jatuh ke tangan garis keturunan tetua agung, maka hari ini mereka sudah putus asa. Ia tidak punya pilihan lain selain mengambil risiko. Lagi pula, jika tetap diam, satu-satunya hasil yang bisa didapat. Dongfang Jing, apa maksudmu? Apakah kamu dari keluarga Dongfang? Mendengar kata-katanya, Gu Changge benar-benar bingung. Roh pohon ini tidak hanya mengetahui tentang keluarga Dongfang dan formasi pedang tak berbentuk, tetapi juga memiliki nama yang disebut Dongfang Jing. Bagaimana keluarga Dongfang terlibat dengan roh pohon ini? Namun sebelum dia bisa meminta jawaban atas pertanyaannya, dia melihat sebuah sosok sudah mengerutkan kening dan muncul di sampingnya. Rekan Taois Dongfang Jing, kamu mengaku sebagai Dongfang Jing, bagaimana kamu bisa membuktikannya? Orang bijak Jian Chen tidak bisa duduk diam setelah mendengar nama Dongfang Jing.
Dari ketinggian 10.000 meter di atas awan, dia seketika berteleportasi ke sisi Tuan Muda, sambil bertanya dengan takjub. Dia dan Dong Fang Jing adalah sahabat karib, namun Dong Fang Jing tiba-tiba menghilang 1000 tahun lalu. Dikabarkan dia telah dibunuh oleh binatang iblis di luar. Meskipun ada juga yang berbisik-bisik bahwa dia dianiaya oleh garis keturunan langsung dari Tetua Agung. Mendengar nama temannya hari ini di tanah tanpa tuan di wilayah utara benar-benar mencengangkan bagi Jian Chen. Saudara Jian Chen, kenapa kamu juga ada di sini? Apa lagi yang perlu aku buktikan? Aku sudah membawakan semua anggur roh keluarga Dongfang untukmu cicipi sebelumnya dan bahkan mencuri anggur roh leluhur untukmu. Saudara Jian Chen, apakah ini cukup bagimu untuk percaya? Roh pohon, melihat siapa yang datang, langsung menjadi bersemangat. Situs gacor Floki Toto. Suaranya bahkan sedikit bergetar, tetapi jelas bahwa itu karena kegembiraan. Karena rekan Daois Jian Chen ada di sini, tampaknya ia tidak harus mati hari ini. Dia telah bertaruh dengan benar. Apakah kamu kenal senior ini? Gu Changde menatap dengan tatapan bingung ke arah Sage Jian Chen di sampingnya. Benarkah itu saudara Jing? Mendengar perkataan pihak lain, Jian Chen merasa kepalanya seperti meledak, begitu terkejutnya dia hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Keduanya telah saling mengenal sejak alam tak terbatas kelas 7. Saat itu, karena persaingan bela diri sekte, meskipun Dongfang Jing merupakan garis keturunan langsung keluarga Dongfang, ia juga bergabung dengan sekte pedang untuk berkultivasi, dan keduanya menjadi sahabat melalui pertarungan, keduanya merupakan pecinta anggur. Semenjak itu, mereka sering menyelesaikan tugas sekte bersama-sama, dan berkali-kali Dongfang Jing memberinya banyak bantuan. Lagi pula, Dongfang Jing adalah keturunan langsung dari keluarga Dongfang dan memiliki lebih banyak sumber daya kultivasi daripadanya. Tuan Muda, izinkan saya berhenti sejenak dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Sage Jian Chen membungkuk kepada Tuan Muda di sampingnya, dan dalam sekejap, sosoknya telah mendarat di samping roh pohon. Gu Changge juga tidak menduga skenario seperti itu akan terjadi. Dia pun mendarat tanpa suara. Jauh di atas, Gu Haitang menatap Sage Zhao dengan tatapan ingin tahu. Yah, ngomong-ngomong, Dongfang Jing ini sebenarnya punya hubungan pernikahan dengan keluarga Gumu. Dia adalah kakek buyut Dongfang Mingyue. Namun 1000 tahun yang lalu, dia menghilang, dan semua orang mengira dia telah meninggal. Sage Zhao juga terkejut sesaat, tetapi kemudian dia sadar kembali dan menjelaskan. Namun, pengetahuannya tentang Dongfang Jing hanya sebatas ini. Lebih dari ini, dia tidak tahu, karena dia bergabung dengan sekte pedang sekitar 100 tahun setelah Sage Jian Chen. Alasan dia tahu tentang hal-hal ini adalah karena setelah Dongfang Jing menghilang, leluhur alam raja sejati penyatuan bulan dari garis keturunannya pernah menyebabkan keributan besar di sekte pedang. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan pernah mendengar nama Dongfang Jing. Mendesis. Ada masalah seperti itu. Kelopak mata Gu Haitang berkedut sedikit, wajahnya penuh keterkejutan. Akan tetapi, keduanya tidak bersembunyi lagi di udara melainkan, dipenuhi rasa penasaran, muncul di samping Gu Changge. Siapa mereka berdua? Dongfang Jing memandang dua tokoh Sage Rilem yang tiba-tiba muncul, juga terkejut. Untungnya, dia tidak menyerang pemuda ini. Apa sebenarnya latar belakang pemuda ini? Memiliki formasi pedang pangkat surgawi ciptaannya sendiri adalah satu hal, tetapi kekuatannya luar biasa hebat, bahkan setelah hidup begitu lama, dia belum pernah melihat bakat seperti itu sebelumnya. Memiliki sebanyak-banyaknya 3 penjaga alam Sage di sisinya. Bahkan dirinya sendiri, yang pernah dipuji sebagai anak ajaib yang mampu menghidupkan kembali keluarga Dongfang, tidak pernah menerima perlakuan seperti itu. Kakak Jing, bagaimana kau berakhir seperti ini? Lalu, kenapa kamu tiba-tiba menghilang saat itu? Sage Jian Chen bertanya sambil mengerutkan kening karena bingung. Ceritanya panjang. Seolah-olah hidupku tidak ditakdirkan untuk berakhir, karena saat itu, aku berada di tahap akhir alam pemusnahan tingkat 9. Saya sudah bersiap untuk kesengsaraan saya. Saya baru saja mendengar bahwa tanah tanpa tuan di luar wilayah utara memiliki bambu tahan petir yang dapat meningkatkan peluang seorang kultivator untuk bertahan hidup dari kesengsaraan. Itulah sebabnya aku bergegas ke domain utara, tapi aku terbunuh hanya dengan satu serangan, bahkan tubuhku langsung berubah menjadi abu. Jiwa ilahiku juga seharusnya tersebar ke langit dan bumi, tapi aku beruntung, karena ada Vena Roh di sini. Saya mendarat di nadi roh, berharap untuk memelihara jiwa ilahi saya, tanpa saya sadari bahwa ketika saya bangun, saya telah berubah menjadi tubuh vegetatif ini. Fitur-fitur pada batang pohon itu berubah bentuk secara rumit saat berbicara, suaranya penuh dengan ketidakberdayaan dan terkadang sedikit berbau keberuntungan. Meski dilanda bencana besar, kota itu belum musnah seluruhnya. Adapun mengapa ia menjadi tubuh vegetatif, tidak jelas, mungkin ketika ia sedang tidur, ia tanpa sengaja menarik benih. Baru pada saat itulah jiwa ilahinya menyatu dengan benih pohon. Namun untunglah, ia masih menyelamatkan nyawanya. Ini benar-benar. Setelah mendengar ceritanya, Sage Jian Chen terdiam lama sekali, tidak dapat berkata apa-apa. Tatapannya sangat rumit. Bahkan ketiga penonton pun mendengarkan dengan takjub. Pertemuan seperti itu sungguh ajaib.
Gu Changge tidak pernah membayangkan bahwa roh alam gerbang surgawi tingkat 8 yang sangat dicarinya, bernilai 1 juta poin atribut, ternyata merupakan anggota keluarga istrinya Dongfang Mingyue. Siapakah pemuda ini? Bagaimana dia bisa tahu tentang susunan pedang yang aku buat saat itu? Dongfang Jing, melihat semua orang terdiam, tak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke arah kultivator muda yang mengejarnya. Tatapannya dipenuhi rasa ingin tahu yang besar. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual yang dipancarkan pihak lain bukan berasal dari keluarga Dongfang melainkan menyerupai aura energi spiritual yang dipancarkan oleh pembangkit tenaga listrik alam sage di sisinya. Ini, Tuan Muda dan Dongfang Mingyue adalah pasangan Taois. Orang bijak Jian Chen sempat berjuang sejenak untuk menjelaskan hubungan tersebut dan akhirnya mengucapkan kalimat ini. Dan siapa Dongfang Mingyue? Dongfang Jing bahkan lebih bingung, dia telah berada di sini selama hampir 1000 tahun dan belum pernah mendengar tentang Dongfang Mingyue. Menghitung hubungan antar generasi, dia adalah cicitmu, keturunan langsung. Resi Jian Chen merenung sejenak, dan diam-diam menghitung generasi sebelum berbicara. Petik 2. Mendengar jawaban ini, Dongfang Jing terdiam. Dia punya cicit. Dia ingat bahwa dia bahkan belum memiliki seorang cucu saat itu. Awalnya, dia terlambat menemukan pasangan Taoisnya, karena sudah berada di alam pemusnahan tingkat 9. Leluhur khawatir bahwa setelah naik ke alam sage, akan lebih sulit baginya untuk memiliki keturunan, yang mendorongnya untuk menemukan pasangan Taois. Tidak lama setelah putranya lahir, dia mengalami kecelakaan. Bagaimana dia bisa tahu tentang cicitnya Dongfang Mingyue? Batuk. Jadi, maksud saudara Jian Chen adalah bahwa teman muda ini dan aku, adalah keluarga, kan? Setelah terdiam sejenak, Dongfang Jing berbicara dengan lemah. Itulah salah satu cara untuk memahaminya. Orang bijak Jian Chen mengangguk. Mendengar ini, Gu Changge juga agak heran. Jadi, ini adalah kakek buyut istri Dongfang Mingyue. Apakah dia baru saja mengejar kakek buyut istrinya? Jika pihak lain tidak berbicara tepat waktu, dia akan langsung berubah menjadi jutaan poin atributnya. Itu benar-benar akan menjadi bakti yang agung. Memang, ada begitu banyak kejadian aneh di dunia, apapun bisa terjadi. Saudara Jian Chen telah mencapai alam sage, jadi kau pasti telah menjadi salah satu tetua sekte pedang, bukan? Dongfang Jing menatap Gu Changge dalam-dalam sebelum mengalihkan pembicaraan ke Jian Chen. Memang, tentang situasimu, tenang saja, aku akan memberi tahu leluhur alam raja sejati penyatuan bulan tentang garis keturunanmu. Tapi, daripada meminta bantuanku, mungkin lebih baik meminta bantuan Tuan Muda. Jika Tuan Muda bersedia, dia bisa jauh lebih berguna daripada aku, seorang tetua sekte pedang. Hanya ingin mengingatkan, Saudara Jing, yang berdiri di hadapanmu adalah Tuan Muda keluarga Gu dari wilayah utara, beliau telah diterima secara luar biasa sebagai pewaris suci oleh sekte pedang bahkan sebelum pergi ke negara bagian tengah, menikmati hak istimewa puncak putra suci pertama dan secara pribadi diajar oleh tetua tertinggi sekte pedang sebagai seseorang dengan tubuh Dao ekstrim. Jian Chen, khawatir kalau saudara Jing sudah lama tidak berbicara dengan siapapun dan sudah lupa bagaimana berinteraksi dengan orang lain, langsung menimpali untuk mengingatkannya. Setelah mendengar daftar gelar yang panjang ini, Dongfang Jing tercengang. Dia bahkan belum pergi ke Central State, tapi dia sudah dijanjikan puncak putra suci pertama. Bagaimana situasi dengan pemuda ini? Ah, tubuh Dao ekstrim, bagus sekali kalau begitu. Dia sendiri pernah disebut jenius, hampir tidak menyentuh ambang potensi tubuh Dao. Kalau saja dia tidak jatuh, mungkin dia bisa membangun tubuh Dao sebelum memasuki alam sage. Tapi yang lainnya adalah tubuh Dao ekstrim. Hampir sebanding dengan tubuh suci, kualifikasi paling tinggi di dunia. Tidak heran sekte pedang sangat menghargainya. Sekarang aku sudah mengandalkan urat nadi roh, aku tidak perlu pergi lagi. Saudara Jian Chen bisa langsung memberitahu leluhur untukku. Mengenai hal-hal lain, begitu aku kembali ke negara bagian tengah, aku akan mengurusnya sendiri. Dongfang Jing merenung sejenak, tidak ingin bergantung pada generasi cicitnya untuk membalas dendam atas dirinya. Lagi pula, keluarga Dongfang memiliki aturan. Dia masih hidup, selama dia kembali ke klan, akan ada leluhur yang mendukungnya. Untuk membunuh saudaranya sendiri, satu-satunya hasil adalah kematian dan hilangnya Dao seseorang. Itu wajar saja, tapi saat ini mungkin butuh waktu beberapa bulan. Sage Jian Chen mengangguk, penderitaan teman lamanya tentu saja membuatnya ingin mencari keadilan. Tetapi tugas terpentingnya saat ini adalah memastikan keselamatan Tuan Muda hingga ia menerobos alam tak terbatas tingkat ke-7 dan pergi ke negara bagian pusat sebelum menangani urusan lainnya. Sebenarnya, mengapa saya tidak mengirim pesan langsung ke istri saya? Gu Changge, setelah mendengar ini, akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Dia dan Dongfang Mingyue telah meninggalkan token geokomunikasi satu sama lain, Penatua Jian Chen tidak perlu kembali secara pribadi ke negara bagian tengah untuk berbicara. Kenapa tidak langsung saja bilang ke istrinya? Karena istrinya termasuk dalam garis keturunan yang bersatu, leluhur mereka pasti orang yang sama. Itu memang benar. Resi Jian Chen menepuk dahinya, hampir melupakan detail ini. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, teman muda.
Ketika Dongfang Jing berbicara, dia merasa sangat canggung di dalam. Dia telah bersembunyi di sini selama 1000 tahun, dan ternyata dia bahkan memiliki seorang cicit perempuan, yang bahkan memiliki pasangan Taois. Namun bakat pemuda ini memang luar biasa. Dia menakuti dirinya sendiri hingga tidak ingin memprovokasinya sama sekali, hanya ingin tetap hidup. Mendengar perkataan pihak lain, Gu Changge segera mengeluarkan token giok komunikasinya. Dengan gelombang energi spiritual, ia menemukan esensi Dongfang Mingyue yang terhubung. Sebuah pesan disampaikan secara langsung. Istri, apakah kamu tahu Dongfang Jing? Aku bertemu Dongfang Jing di tanah tanpa tuan di luar batas wilayah utara, dia tampaknya adalah kakek buyutmu. Dia mengaku telah disakiti oleh orang-orang pengkhianat dari keluarga Dongfang, situasinya cukup istimewa, dan terlalu rumit untuk dijelaskan dalam beberapa kata. Setelah mengirim pesan, Gu Changge menyimpan token giok komunikasi. Suasana di tengah kerumunan agak hening sejenak, karena baru pertama kali semua orang menghadapi situasi seperti ini. Saudara Jing, apakah kamu tahu siapa yang menyakitimu? Jian Chen adalah orang pertama yang memecah keheningan, bertanya dengan rasa ingin tahu. Silsilah Tetua Agung. Tetapi apakah Tetua Agung saat ini masih sama seperti sebelumnya? Aku tidak yakin. Jian Chen menggelengkan kepalanya, setelah 1000 tahun, siapa yang tahu seberapa besar keluarga Dongfang telah berubah? Negara bagian tengah keluarga Dongfang. Di dalam sebuah rumah gua yang tampaknya dihuni oleh seorang wanita. Dongfang Mingyue bersikap seperti biasa, meminum ramuan dan duduk bersila untuk berkultivasi. Rumah gua miliknya, meskipun tidak sebaik rumah gua milik Putra Suci Sekte Pedang, masih jauh lebih baik dibandingkan rumah gua milik murid-murid biasa. Tiba-tiba dia merasakan sedikit dengungan dari token giok komunikasi. Setelah menyelesaikan sirkulasi teknik kultivasi, dia berhenti berkultivasi. Dengan lambaian tangannya, token giok komunikasi jatuh ke telapak tangannya. Melihat aura suaminya yang terpancar dari sana, matanya pun berbinar. Sudah lama, apakah dia akhirnya mengingat pedang abadi ini? Aku ingin tahu apa yang ingin kau katakan. Jika tidak bisa memuaskan Dewa Pedang ini, tunggu sampai kau datang ke negara bagian tengah, dan lihat apakah Dewa Pedang ini tidak akan mengalahkanmu. Sambil bergumam puas, dia mulai memeriksa isinya. Tapi tatapan yang menjengkelkan ini membuatnya mengernyitkan dahi.